Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Syarif ya. Eh, NAME 2012-4050, kelas C2 Informatika. Nah, eh, pembuatan video ini bertujuan untuk menyelesaikan evaluasi tengah semester atau ETS, mata kuliah statistik dan probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Ida Jalilah Fitriya SEMM. Nah, pada materi yang telah kita pelajari, ada beberapa materi yang ingin saya jelaskan. Pertama di materi jenis skala data. Nah, jenis skala data ada terbagi menjadi 4. Yang pertama skala nominal. Nah, skala nominal adalah bentuk paling dasar dari pengukuran data. Data pada skala ini dikategorikan berdasarkan nama atau label tanpa adanya urutan atau hierarki tertentu. Nah, contoh dari skala nominal termasuk jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, warna favorit misalnya merah, biru, hijau, dan jenis pekerjaan seperti dokter, guru, dan insinyur. Nah, di skala ordinal lebih maju dibandingkan skala nominal karena data pada skala ini tidak hanya diberi label, tetapi juga diurutkan berdasarkan eh, tingkat atau ranking tertentu. Contoh data ordinal termasuk peringkat dalam sebuah kompetisi. Misalnya juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, adapun tingkat kepuasan pelanggan pada sebuah toko, misalnya sangat tidak puas, netral, puas, atau sangat puas. Nah, dan tingkatan pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA, S1, dan S2. Selanjutnya, di skala interval ini lebih maju lagi dengan memberikan informasi tidak hanya tentang urutan, tetapi juga jarak antara nilai-nilai. Contoh dari skala interval termasuk suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Nah, di mana perbedaan 1 derajat memiliki makna yang konsisten di seluruh skala. Selain itu, kalender tahun seperti 2020, 2021 juga merupakan contoh lain dari skala interval. Nah, ada skala rasio. Skala rasio adalah jenis skala pengukuran yang paling canggih dari antara semua skala jenis data. Nah, pada skala ini memiliki semua karakteristik di skala interval, ditambah dengan adanya nol absolut yang menunjukkan tidak adanya atribut yang diukur. Contoh dari skala rasio termasuk berat badan, tinggi badan, pendapatan, dan waktu. Selanjutnya, pada materi yang sudah kita pelajari juga sebelumnya, bahwa penggunaan run between, standar deviasi, mean, max, min, dan korelasi. Nah, mereka mempunyai kegunaan masing-masing atau fungsi run. Nah, fungsi run ini adalah fungsi yang menghasilkan angka desimal di antara 0. Nah, dan satu secara acak atau random. Nah, pada gambar yang sudah saya terapkan dalam video tersebut. Nah, pada kolom B atau variabel B itu adalah fungsi dari run, hasil dari run tersebut. Nah, adapun fungsi run between. Nah, fungsi run between ini menghasilkan bilangan bulat acak dalam rentang tertentu. Nah, contohnya di variabel A. Nah, selanjutnya standar deviasi. Nah, apa sih manfaat dari standar deviasi? Nah, manfaat dari standar deviasi untuk membantu pengguna memahami tingkat variasi atau penyebaran data. Ada juga mean. Nah, mean digunakan untuk menghitung rata-rata dari sebuah dataset. Seterusnya max dan min. Nah, max dulu. Max mengembalikan nilai terbesar dalam sekumpulan nilai. Nah, min itu sebaliknya. Min itu menemukan angka terendah dalam suatu rentang. Nah, yang terakhir adalah fungsi korelasi. Nah, fungsi korelasi digunakan untuk mengetahui koefisien korelasi antara dua variabel A atau B. Sebenarnya, teman-teman, ini bisa saya contohkan berupa di aplikasi Excel. Namun, saya tidak bisa mencontohkan karena aplikasi saya sedikit mengalami masalah. Nah, jadi hanya video PPT ini aja yang saya dapat cantumkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.